Selamat siang Bu Ningsi. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Biantono, Kiara, Edwin, Darius, dan Daniel ingin mempresentasikan secara singkat mengenai jurnal kami berjudul Pengaruh Hak Kewajiban Warga Negara Terhadap Ekonomi di Indonesia. Pertama-tama, kami akan membahas apa itu hak dan kewajiban warga negara. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak merupakan kewenangan seseorang untuk melakukan atau menerima sesuatu yang memang semestinya diterima dan dapat dituntut secara paksa bila tidak terpenuhi. Dan kewajiban merupakan sebuah beban memberikan sesuatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu, yang tidak bisa diberikan oleh pihak yang lain, dan bisa dituntut juga secara paksa jika tidak dipenuhi. Sifat dari hak dan kewajiban ini adalah haruslah seimbang. Hak dan kewajiban saling mengikat dan harus dilaksanakan secara bersamaan dan terintegrasi. Sebagai warga negara ataupun sebagai pejabat, sangat penting untuk mengetahui hak dan kewajiban sendiri. Bila ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, maka masyarakat dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Dan bila terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, akan terjadi instabilitas dan gejolak dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, hak dan kewajiban haruslah seimbang. Dalam hak warga negara Indonesia, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Di Indonesia sendiri, hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum pada pasal 27 sampai dengan 34 di UUD 1945, yang dimana disebutkan bahwa hak warga negara Indonesia itu adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan di pasal 27 ayat 2. Lalu ada hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya di pasal 28A. Lalu pada pasal 28B ayat 1, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Diikuti juga oleh hak atas kelangsungan hidup, seperti setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Lalu hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia di pasal 28C ayat 1. Lalu di pasal 28C ayat 2 itu ada hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Lalu di pasal 28D ayat 1 ada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Lalu ada hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun di pasal 28I ayat 1. Lalu kewajiban sebagai warga negara Indonesia, yang dimana secara sederhana kewajiban dapat diartikan dalam segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang warga negara dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di mana kewajiban ini adalah konsekuensi atas timbulnya konsekuensi yang timbul atas adanya hak. Dengan kata lain, agar hak setiap orang dapat dipenuhi, maka setiap orang juga harus melaksanakan kewajibannya. Itulah konsekuensi yang ditimbulkan. Sebagai warga negara Indonesia, kewajiban kita sudah tercantum dalam UUD 1945, yaitu yang pertama wajib menaati hukum dan pemerintahan di pasal 28 ayat 1, di mana berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu ada hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara di pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu di pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak
asasi manusia orang lain. Lalu ada di pasal 28J ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban dalam suatu masyarakat. Lalu yang terakhir ada pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan hak dan kewajiban warga negara terhadap ekonomi Indonesia. Sebenarnya hak dan kewajiban warga negara merupakan sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir di negara tersebut. Sedangkan kewajiban negara ialah mengacu kepada beban yang tentunya diberikan kepada setiap warga negara yang diwajibkan untuk memberikan sesuatu kepada negara. Selain itu, ekonomi dapat dikatakan merupakan sebuah aktivitas yang dimana di dalamnya terdapat sebuah produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang ataupun jasa. Sehingga dapat ditarik sebuah benang merah yang dimana hak dan kewajiban warga negara akan berpengaruh kepada sebuah ekonomi di dalam negara tersebut. Dikarenakan hak dan kewajiban ini memiliki sebuah hubungan sebab dan akibat. Hubungan sebab akibat itu dapat terjadi sebuah masalah jika suatu kewajiban tidak terpenuhi atau tidak dilakukan maka tidak akan ada hak maupun sebaliknya. Namun dalam hal ini tentunya untuk mengangkat sebuah ekonomi itu diperlukan upaya dari pemerintah dan rakyat yang dimana harus dapat bersinergi satu dengan yang lainnya. Bersinergi dalam hal ini itu ialah di mana pemerintah dapat melakukan sebuah upaya dan realisasi terhadap hak-hak bagi rakyatnya, dan otomatis masyarakat pun atau rakyat akan menghasilkan dan menumbuhkan rasa kepercayaan kepada pemerintah dan tidak akan sungkan untuk melakukan semua kewajiban, seperti contohnya dalam hal kewajiban membayar pajak. Dan di sisi lain juga pemerintah perlu memperhatikan kondisi lainnya yang dimana melakukan pembangunan, bimbingan edukasi yang merata di seluruh negeri agar dapat dijalankannya semua kewajiban yang sama rata dari Sabang sampai Merauke. Sehingga kewajiban ini mulai dari menaati hukum ataupun tertib kepada regulasi, menghargai orang lain atau toleransi hingga melakukan pembelaan kepada negara akan dapat dilakukan dengan tidak ada rasa sungkan dan penuh kemauan dari rakyat, serta hal ini juga akan meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia, yang dimana mengingat di ASEAN sendiri kita berada di posisi peringkat keempat, padahal ironisnya Indonesia memiliki penduduk terbanyak sehingga seharusnya kita dapat duduk dalam puncak klasemen. Namun hal tersebut tentunya dapat realisasi jika kedua belah pihak ini melakukan masing-masing kewajibannya, maka akan terrealisasinya stabilitas ekonomi dan politik yang dimana mulai terlihat di Indonesia selama 2 dekade terakhir. Pembangunan yang mulai merata dan tidak Jawa sentris, hingga pendidikan yang mulai merambah ke semua pelosok negeri, menambah kenaikan tingkat ekonomi dan edukasi, sehingga para rakyat pun perlahan memiliki rasa kepuasan serta kepercayaan terhadap pemerintah. Dengan hal tersebut, para rakyat otomatis memiliki sense of belonging kepada negaranya sendiri, sehingga tidak memiliki rasa denial atau hambatan atau merasa rugi jika rakyat melakukan semua kewajibannya. Sehingga di sini sangat penting upaya pemerintah untuk mengembalikan rasa kepercayaan, kepuasan, dapat berbangga dengan negaranya sendiri, dan menjadi suatu hal yang krusial yang tentunya akan berdampak kepada stabilitas ekonomi dan politik.
akan dilanjutkan oleh teman saya Edwin, yang dimana beliau akan membahas mengenai pertumbuhan yang ada di Indonesia. Mengingat 2-3 tahun terakhir Indonesia banyak melakukan pembangunan, mulai dari pembangunan untuk edukasi, pembangunan ekonomi, hingga melakukan banyak pembangunan infrastruktur ke seluruh negeri untuk dapat memenuhi seluruh hak-hak rakyat Indonesia di seluruh pelosok negeri. Kali ini saya akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik, bahwa ekonomi Indonesia tahun 2021 berdasarkan data produk domestik bruto mencapai 16.970,8 triliun per harga, sedangkan per kapita mencapai 4.349,5 US dollar. Ekonomi Indonesia di tahun 2021 secara keseluruhan jumlahnya meningkat sebesar 3,69% dibandingkan tahun 2020, dengan pertumbuhan paling tinggi pada lapangan usaha, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial sebesar 10,46%. Untuk pengeluaran tertinggi dicapai oleh sisi ekspor barang dan jasa sebesar 24,04%. Menurut laporan triwulan 4 pada tahun 2021, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02% dari grafik Y-to-Y dibandingkan triwulan 4 pada tahun 2020. Pada produksi, lapangan usaha, kesehatan, dan kegiatan sosial naik sebesar 12,16%. Untuk sisi pengeluaran mengalami pertumbuhan terhadap ekspor barang dan jasa sebesar 29,83%. Dan juga menurut laporan triwulan 4 tahun 2020 berdasarkan grafik Q-to-Q, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 1,06% dari triwulan sebelumnya. Untuk produksi, lapangan usaha, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial mengalami pertumbuhan sebesar 22,2%. Sedangkan untuk pengeluaran tumbuh 33% untuk konsumsi pemerintahan. Menurut sumber yang saya dapatkan lagi, yaitu menurut laporan WEO dari IMF edisi Januari 2022 memberitakan bahwa pertumbuhan ekonomi global sebesar 5,9% di tahun 2021. Tetapi IMF juga memprediksikan ekonomi global di laporan WEO-nya bahwa di tahun 2022, ekonomi global akan turun menjadi 4,4%. Tetapi, terdapat sebuah ramalan untuk kawasan ASEAN 5 yang mengatakan bahwa ekonomi di kawasan ASEAN 5 akan meningkat dalam periode 2021 hingga 2023. Indonesia yang merupakan bagian dari kawasan ASEAN 5, maka ekonomi Indonesia juga akan diramalkan akan tumbuh sebesar 3,3% atau 5,6% atau 6%. Itulah presentasi singkat kami mengenai pengaruh hak kewajiban warga negara terhadap ekonomi di Indonesia. Terima kasih.